الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala dari tafsir surat An-Najm. Kalau tidak salah ingat ya, kita terakhir membahas pada ayat ke-23. Baik, kita langsung masuki ayat yang ke-24. Dan sebelumnya telah disebutkan yakni bagaimana sesembahan-sesembahan mereka, jadi itu banyak. Jadi disebutkan adalah yang masyhur dan mereka anggap paling memiliki pengaruh dan kuasa. Ya. Yang di antara berhala yang paling masyhur dari mereka adalah 3 berhala: Latta, Lat, Uzza dan Manat. Salisatul ukhra. Dan mereka demikian pula meyakini bahwasanya malaikat-malaikat merupakan putri-putrinya Allah. Dan ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil, dan Allah sebutkan hal tersebut adalah qismatun dhiza, pembagian yang zalim, yang tidak adil. Mereka sendiri malu dan merasa terhina, tidak terima kalau lahir anaknya wanita. Mereka kubur bayi mereka wanita hidup-hidup, tetapi mereka nisbatkan putri-putri itu kepada Allah, menganggap malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Dan itu semua termasuk penamaan dari berhala-berhala mereka. Itu semua adalah apa yang dinamai oleh ayah-ayah mereka, ya. Dan mereka hanya mengikutinya di atas zan dan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, pada sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka melalui diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, yang paling amanah, dan menyampaikan bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi menyampaikan apa yang ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sejelas-jelas petunjuk, ya. Maka ketika mereka lebih memilih mengikuti zan dan mengikuti perasaan mereka dibandingkan mengikuti al-haq wal basirah wal huda, petunjuk, bukti-bukti ilmiah nyata, ya, mereka kalahkan dan mereka dahulukan mengikuti hawa nafsu dan zan, prasangka ataupun dugaan, maka itu merupakan bentuk sezalim-zalim perkara dan bentuk kebodohan yang paling besar. Dan mereka mengharapkan mendambakan perkara-perkara yang lain, ya, dengan dambaan-dambaan mereka, dengan angan-angan mereka, ya. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala pun menegur mereka dengan mengatakan, amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Syekh Allah Taala mengatakan bahwasanya am di sini amlil insan maksudnya adalah penafian, meskipun bentuknya istifham, tapi maksudnya tidaklah manusia itu memiliki atau menguasai apa yang dia dambakan. Falillahil akhiratu wal ula, maka hanya milik Allah lah urusan akhirat maupun urusan ula yang pertama, yaitu dunia. Segala urusan yang terjadi di dunia maupun di akhirat kelak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan terjadinya. Maka manusia tidak memiliki sama sekali tentang apa yang mereka dambakan. Syekh Sa'di mengatakan di sini, fayu'ti minhuma man yasha. Maka Allah akan memberi dari keduanya, yakni minal akhirah wa minad dunya al-ula, ya. Al-akhirah itu yang akhir, kehidupan yang akhir, maksudnya ya akhirat nanti.
Adapun al-ula karena dia lebih mendahului daripada akhirat, yaitu kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari perkara urusan dunia maupun akhirat man yasha, kepada siapa yang dikehendakinya, yang dipilihnya. Wa yamna'u man yasha, dan Allah akan mencegah dari siapa-siapa pula yang dikehendakinya. Nasallallahu al-khaira kullah. Alaisal amru tabi'an li amanihim, maka bukanlah segala urusan atau suatu urusan itu mengikuti sesuai dengan angan-angan mereka. Wala muwafiqan li ahwaihim, dan bukanlah urusan itu semua selalu bersesuaian, tepat, cocok, terjadi sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Disebutkan di kitab-kitab tafsir yang lain terkait dengan ayat ini, ya. Seperti apa yang disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ada yang mengatakan ayat ini khusus turun terkait dengan An-Nadr ibn al-Harith, salah seorang tokoh musyrikin, ya. Dan ada yang mengatakan ayat ini turun terkait dengan Al-Walid ibn al-Mughirah pada khususnya. Dan ada yang mengatakan ini turun untuk sairul kuffar, untuk seluruh orang-orang kafir. Di mana di antara dambaan mereka, angan-angan mereka, ambil insan ma tamanna qila min syafa'atil asnam. Mereka mendambakan, mengangan-angankan akan diberi syafaat, akan diberi yakni perantara kepada Allah melalui berhala-berhala mereka tadi. Di antaranya apa yang disebut Lata, Uzza, Manat. Seperti disebutkan di ayat-ayat yang lain, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Kami tidak mengibadahi mereka kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Di ayat yang lain mereka mengatakan berhala-berhala ini adalah haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala itu adalah syafaat-syafaat kami di sisi Allah. Kami banyak dosa, kami banyak salah, kami tidak meminta langsung kepada Allah, tapi melalui berhala-berhala ini mereka nanti yang akan mensyafaati kami, atau yaitu menyampaikan hajat, kebutuhan kami, keinginan kami kepada Allah. Dan mereka inilah sekutu-sekutunya Allah, anggapan mereka. Maka mereka mengangan-angankan, menganggap ya ini berhala-berhala ini nanti bermanfaat bagi kami. Mereka lah wasitah, wasaid, perantara, syafi' yang mensyafaati kami, menjembatani kami, menjadi wasilah perantara antara kami dengan Allah menurut mereka. Ini di antara pendapat apa yang disebutkan, dan Allah bantah. Ya, apakah milik manusia apa yang dia dambakan, ya? Padahal segala urusan milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan itu. Mereka tidak pula berhala-berhala. Ada yang mengatakan pula, qila, kata Qurtubi, bahwasanya ambil insan matamanna minan nubuwah an takuna fihi duna ghairihi. Ya. Apakah manusia boleh menyangka atau mendambakan akan mendapatkan kenabian kepada yang mereka sukai, ya? Kenapa tidak yang kalau ada nabi akhir zaman, kenapa tidak fulan-fulan yang lebih kaya, yang lebih terhormat? Dan ini pernah kita bahas. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sekalipun jujur dan bagus amal saleh, toh mereka ambil catat-catatnya. Ya, mereka, dan itu hanya sisi perkara yang tidak penting seperti keduniaan. Beliau menggembalakan kambing, ya, beliau demikian. Mereka sebagian mendambakan, kenapa tidak yang diangkat jadi nabi fulan. Ini di antara pendapat apa yang disebutkan, Allah bantah, amlil insani ma tamanna. Apakah hak manusia, ya, mendambakan apa yang disukainya? Apakah hak manusia memiliki, mendapatkan semua yang diinginkan? Apakah semua yang mereka inginkan, yang mereka dambakan harus selalu terjadi sesuai hawa nafsu mereka, sesuai keinginan mereka? Tidak. Tapi falillah al-akhiratu wal ula. Semua urusan dunia akhirat milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih nabi siapa yang Allah kehendaki, siapa yang benar jadi nabi, siapa nabi akhir zaman, tidak sesuai dengan dambaan angan-angan mereka, ya. Toh kalau mengikuti hawa nafsu tidak akan ada habisnya. Sudah Allah utus dari kaum mereka, bangsa Arab. Tetapi itu pun mereka tidak cocok dengan ajaran mereka, dambaan mereka, maka kenapa tidak Allah pilih nabi yang lain bulan-bulan? Ini di antara apa yang disebut pendapat. Ada yang mengatakan pula hal-hal yang lain, ya. Seperti
am lil insan ma tamanna minal banin an yakuna lahu dunal banat. Apakah hak manusia mereka, apakah milik manusia mereka selalu akan mendapatkan apa yang diinginkan, mendambakan anak-anak laki-laki. Seperti mereka, orang-orang musyrikin, lebih-lebih di masa jahiliyah, jelas menganggap anak laki-laki lebih banyak kelebihannya dibanding anak wanita. Mereka menganggap anak wanita ini hanya merepotkan. Mereka menganggap seperti itu di masa jahiliyah. Hanya butuh diberi makan, dirawat, ya, dinikahkan dan seterusnya. Tidak bisa membantu bekerja dengan kuat, tidak bisa menambah jumlah pasukan, tidak bisa menghidupi keluarga, tidak bisa. Maka mereka menganggap malu dan terhina kalau diberi kabar lahirnya anak wanita. Seperti sering kita sebutkan, wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Kalau diberi kabar gembira anaknya lahir tapi wanita, menghitam wajahnya menahan marah. Kalau tidak ditahan tetap hidup, dipertahankan hidup tapi menahan malu, merasa terhina. Kalau tidak, mereka kubur hidup-hidup. Yang Allah sebut di ayat-ayat yang lain banyak, seperti ayat wa idzil mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kelak nanti tatkala bayi wanita yang dikubur hidup-hidup akan ditanya atas dosa apa kenapa mereka dikubur. Maka ini di antara dambaan mereka. Mereka mengangankan punya anak laki-laki, bukan perempuan. Maka Allah tegur, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia itu menguasai, memiliki segala apa yang mereka dambakan? Falillahil akhiratu wal ula. Maka sesungguhnya milik Allah lah segala urusan akhirat maupun dunia. Termasuk dunia adalah urusan anak laki-laki atau wanita. Yaitu Allah yang menentukan. Fulan anaknya kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, yang keempat, 5, 6, 7 perempuannya. Allah yang menentukan. Tentukan mereka. Sebagian menyebutkan amlil insani ma tamanna, disebutkan Qurtubi ini tadi. Banyak kaul. Dan sebagian adalah tentang mereka musyrikin. Mereka menyangka kalau malaikat itu juga banat Allah, putri-putri Allah. Mereka mengharapkan yaitu punya anak laki-laki, tidak wanita. Dan apakah mesti terjadi urusan seperti itu? Mereka mengharapkan kalaupun ada nabi, jangan Muhammad. Kenapa enggak yang lain? Mereka mengharapkan kalau berhala-berhala mereka ini kelak akan mensyafaati. Berhala-berhala mereka ini adalah yang akan menjembatani, menjadi wasaid, perantara yang menyampaikan hajat mereka ke sisi Allah, dan dugaan-dugaan angan-angan yang lain. Maka Allah tegur, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia itu menguasai, akan mendapatkan selalu apa yang didambakan? Falillahil akhirah wal ula. Hanya milik Allah segala urusan dunia maupun akhirat. Dan ini semua terkait dengan orang-orang kufar. Dan sebagian ulama yang lain menganggap ini pun masuk kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Muhammad Ibn Jarir At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya, amlil insani ma tamanna, ay am ishtaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma a'tahu Allah min hadhihi al-karamah allati karramahu biha min an-nubuwah war risalah wa anzala al-wahya alaihi wa tamanna dhalik fa'atahu iyyahu rabbuh falillahi ma fid daril akhirah wal ula wa hiya dunya yu'ti man sya'a min khalqihi ma syaa' wa yuharrimu man sya'a minhum ma syaa'. Ya. Apakah Muhammad itu mendambakan, menginginkan karamah tersebut yang Allah muliakan beliau dengannya, berupa gelar kenabian, gelar menjadi rasul, mendapatkan apa yang Allah wahyukan dan semisalnya, sehingga Allah memberikan kepada beliau? Maka ketahuilah sesungguhnya mutlak itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia dan akhirat semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki dari para makhluknya, dan Allah tahan dan Allah cegah dari makhluk sebagian yang lainnya. Nabi ketika turun wahyu di Gua Hira tidak menyangka-nyangkanya, tidak menduga-duganya, ya. Dan tidak sebagaimana yang dituduhkan sebagian musyrikin, dia Muhammad hanya ingin mencari kedudukan, ingin menjadi pemimpin, ingin begini, ingin begitu.
Nabi Muhammad SAW dengan amanahnya, al-amin, dengan ketawaduannya, dengan kejujurannya dan seterusnya. Hanya menjauhi kemungkaran dan hingar-bingar kemaksiatan kaumnya. Ketika berfoya-foya dalam maksiat, menghabiskan waktu dan malam-malamnya dengan mabuk-mabukan dan selain-lainnya, dengan kesyirikan. Beliau yatahannath dalam hadits Aisyah sebagai diterangkan Az-Zuhri, yakni yata'abbad, bersimpuh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghindari kebejatan dan keburukan perangai kaumnya. Di Gua Hira dan didatangi oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaget dan tidak tahu dan tidak siap. Dan khawatir dirinya binasa, pulang ke rumah, zammiluni zammiluni. Selimuti aku. Dan inni khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan keselamatan diriku. Beliau menyangka jangan-jangan aku sebentar lagi mati, akan datang urusan besar mendatangiku. Kaget. Maka apakah beliau jadi nabi itu atas dambaan Nabi Muhammad SAW sendiri? Beliau jadi rasul. Apakah itu cita-cita, angan-angan dia sendiri? Falillahil akhirah wal ula. Ketahuilah sesungguhnya urusan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih beliau, itu Allah yang memilih, bukan dambaan Nabi Muhammad SAW sendiri. Maka sebagian ulama menyebutkan hal-hal ini, dan begitu pula Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menyebutkan At-Tabari rahimahullah taala menyebutkan hal ini dan menyebutkan dengan sanadnya, haddatsani Yunus qala akhbarani Ibnu Wahb qala Ibnu Zaid fi qauli amril insani ma tamanna qala wa in kana Muhammad tamanna hadza fadzalika lah. Kalau memang Muhammad mendambakan itu, maka aku beri. Allah Subhanahu wa taala yakni menurutinya. Dan dalam tafsir siapa Ibnu Katsir rahimahullah taala, dia menyebutkan amril insani ma tamanna ay laisa kullu man tamanna khairan hasalalah. Tidak setiap orang yang mendambakan kebaikan dia mendapatkan apa yang dia dambakan. Contohnya ahlul kitab. Mereka mendambakan keselamatan, mengharapkan keselamatan, dan mereka meyakini mereka adalah ahlul jannah, penghuni surga, dan kalaupun diazab hanya sebentar, itu dugaan mereka, ya. Kalaupun kami diazab ya paling sebentar. Setelah itu masuk surga. Anggapan mereka. Maka Allah tegur dalam surat An-Nisa, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab. Itu semua bukan karena angan-angan kalian, bukan angan-angan ahlul kitab. Maka semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ma kullu man za'ama annahu muhtad yakunu kama qala. Tidaklah setiap orang yang meyakini dan menyangka dia mendapat bimbingan, petunjuk, sebab dia mendapatkan sebagaimana yang dia ucapkan dan dia dambakan. Wala kullu man wadda syai'an yahsululah. Tidaklah setiap orang yang menginginkan sesuatu dia akan mendapatkannya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat, tapi tafarrada bi Ahmad, yang Imam Ahmad menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini, disebutkan dengan sanadnya sampai Abu Hurairah marfu. Nabi dinukilkan mengatakan, idza tamanna ahadukum falyanzur ma yatamanna. Apabila salah seorang dari kalian tidak mendambakan sesuatu, hendaklah dia perhatikan apa yang dia dambakan. Fa innahu la yadri ma yuktabu lahu min umniyati. Karena dia tidak tahu apa yang dicatat atas angan-angannya tersebut. Dan terkadang seseorang mendambakan sesuatu yang kurang dia sadari. Seandainya dia dapat seperti itu, dia belum terbayang kalau dia mampu memikulnya. Misalnya seseorang mendambakan ya kaya, siapa yang menyangka kalau dia kaya dia masih bisa ngaji, bisa istiqamah. Seorang mendambakan, seandainya saya seperti fulan, ya siapa yang menyangka seperti itu? Maka dulu ditegur oleh para ulama radhiyallahu taala, seseorang mendambakan jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tabi'in yang bertemu dengan sahabat dan memujinya dan mengatakan, duhai betapa nikmatnya kedua mata ini, kedua mata Anda yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegur oleh sahabat tadi, perhatikan apa yang kau ucapkan, ya. Tidaklah engkau mengetahui hakikat yang sebenarnya. Bagaimana perjuangan dan subhanallah, rintangan, hambatan dan perjuangan luar biasa para sahabat. Memang betul mendapatkan nikmat dan begitu pula anugerah dengan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi lain yaitu godaan mereka, rintangan mereka begitu besar. Apakah engkau yakin kalau engkau jadi sahabat, engkau jadi seperti Abu Hurairah, atau jadi seperti Abu Bakar, atau jadi Umar? Jangan-jangan kalau engkau hidup di zaman Rasul, engkau jadi Abu Lahab, atau jadi
orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingkarinya, dan mungkin tidak kuat menahan beban ketika itu. Abu Ubaidah Ibn Jarrah harus berhadapan-hadapan, bunuh-bunuhan dengan ayahnya di medan tempur, kalau tidak salah Badr. Ya. Dia menghindar, tidak ingin, tapi ayahnya terus mengejarnya, terus mencarinya. Sebagian berhadapan dengan kakak kandungnya, sebagian anak dengan bapaknya sendiri. Sampai dikatakan Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad telah memisah-misah orang. Padahal Nabi Muhammad tidak menginginkan peperangan, tidak menghasung untuk pertama kali itu. Tetapi ketika kafir harbi terus, dan demikian mereka memerangi dan memilih jalan tersebut, dan ada waktunya Allah pertemukan di medan Badr. Dan banyak di sana rintangan-rintangan dan godaan yang tidaklah seorang mensyukuri apa yang dia dapatkan. Dan dia kalaupun berdoa, misalnya seorang berdoa, ya Allah panjangkan umur. Para ulama mengatakan tidaklah doa dikaitkan dengan kebaikan agama. Ya Allah panjangkan umurku dalam keberkahan. Ya Allah panjangkan umurku dalam kebaikan. Karena seseorang mungkin dipanjangkan umurnya dalam keadaan belum mati-mati, sakit-sakitan, merepotkan, dan dia pun menyimpang, terfitnah, dan menjadi tidak baik agamanya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya banyak dalil-dalil dalam syariat dikaitkan, doa itu dikaitkan dengan kebaikan agama. Contoh, minta ilmu. Ilmu kan bagus, tapi minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Minta rezeki, tapi rezeki yang baik, bukan rezeki yang akan menjadi memberatkan di yaumul hisab. Rizqan thayyiban, masuknya inputnya bagus, pendapatannya dikeluarkan, dibelanjakan juga dalam yang baik. Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, minta doa agar bisa diberi hidayah taufik, bisa beramal. Tapi bukan hanya amal, dan bukan hanya amal biasa, tapi amal saleh, dan bukan hanya amal saleh, bahkan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sekedar melakukan amalan, ya Allah jadikan aku bisa ini, bisa itu, ya. Mungkin dia sholat, dia haji, dia melakukan ini, tapi tidak diterima semuanya. Nasallallahu assalamu alaihi waliyadzubillah min dzalik. Ketika seorang melakukan amalan-amalan dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, maka minta dikaitkan doa-doa tadi. Anak, minta anak bagus, tapi minta anak yang saleh. Demikian pula karena waladun saleh yad'ulah, akan mendoakan dia, akan bermanfaat bagi dia, ya. Wahabli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan aku dari orang-orang saleh. Berikan aku anak keturunan dari orang-orang saleh. Minta anak, lahir anaknya ternyata jadi anak durhaka. Dia susah dunia, di akhirat jadi beban. Maka perhatikan apa seseorang manusia, apa yang dia dambakan, apa yang dia angan-angankan. Saya pengen jadi ini, atau saya ingin seperti fulan. Apa engkau sudah terjamin kalau engkau jadi seperti fulan kuat menghadapi fitnah? Engkau kuat bisa menghadapi rintangan, gangguan, godaan, wasawis, waswas, fitnah dan yang lain. Allahul mustaka. Maka Allah tempat mengadu. Dan ini semua Allah alam suhab tidak menutup kemungkinan dari apa yang disebutkan dengan bahasa yang ringkas oleh Allah Subhanahu wa taala, amlil insani ma tamanna. Bisa jadi itu semua masuk di sini. Dan sebagian menyebutkan orang tertentu dari Quraisy, Nadhr ibn Harith, ada orang musyrikin yang lain, Al-Walid bin Mughirah, ada yang mengatakan ini turun pada seluruh orang musyrikin. Dan ini yang zahir yang kita pahami dari tafsir Syekh Utsaimin radhiyallahu, beliau menyebutkan amlil insani ma tamanna, dan beliau memberikan contoh-contoh di situ, di antaranya adalah ini isyarah ila raddi sani' haula'i musyrikin. Ini adalah isyarat bantahan terhadap mereka musyrikin, alladzina ya'budunal asnam, yang mengibadahi para berhala. Dan mereka mengibadahi berhala tersebut dengan alasan seperti yang Allah katakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Oh, hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Mereka menganggap dan mendambakan wasithah ini, berhala-berhala ini, entahlah azuz zamanat, akan menjembatani mereka di hadapan Allah, mendekatkan diri mereka dari sisi Allah. Walaysa lahum dzalik, dan mereka tidak akan mendapatkan seperti itu. Berhala-berhala ini tidak akan melakukan itu dan tidak mungkin. Wa idzan raddun liqaulihim. Demikian pula ayat ini juga bantahan, isyarat bantahan terhadap ucapan musyrikin, innalillahi banat.
Allah memiliki putri-putri yaitu malaikat, walahumul banin, sementara kami punya anak-anak putra. Padahal tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu keadaannya. Kemudian pula disebutkan ini tentang musyrik. Tetapi tidak menutup kemungkinan demikian pula ini mencakup seluruh manusia, sebagai tadi juga disinggung tentang Nabi Muhammad SAW dan keumuman manusia. Dan ini yang lebih tepat sesuai dengan zahir ayat. Allah alam bissawab wal ilmu indallah. Kenapa? Karena di dalam ayat Allah mengatakan amlil insan ma tamanna. Apakah manusia memiliki atau mendapatkan seluruh apa yang akan dia dambakan? Meskipun dengan bentuk nabi, ini arti nabi ya. Tidaklah manusia itu bakal mendapatkan semua apa yang dia dambakan. Tetapi milik Allah lah segala urusan akhirat maupun dunia. Dan ini mencakup manusia baik musyrikin, baik itu muslimin, mukminin. Tidak semua yang kita dambakan, tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita angan-angankan itu terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan dan menentukan apa yang bakal terjadi, maka mintalah kebaikan, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ayat mengingatkan kita semua tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingatkan kepada kita untuk khawatir, khawatir ya tentang kondisi kita, dikarenakan seseorang kadang menginginkan kebaikan. Dan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Ya. Ketika dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat kami baik kok. Kami niatnya kan ibadah kepada Allah, tapi melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak dicontohkan. Entah itu puasa, nisfu Sya'ban, kita sekarang lebih nisfu Sya'ban, entah itu ibadah tertentu yang tidak dicontohkan, maka ini semua dia tidak akan mendapatkan apa yang dia harapkan, karena Nabi mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa melakukan suatu amalan tidak datang contohnya dari kami, maka akan tertolak. Mardud, rad yakni mardud, tertolak. Maka ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwasanya segala urusan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita tawakal dan memohon, berdoa, karena Allah yang Maha menguasai. Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, juga sekaligus tersirat dorongan untuk kita memohon, meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengingatkan kita agar tidak terlalu jauh dan dalam menjalin ketergantungan, keterkaitan dengan para makhluk-makhluk Allah. Karena seberapapun tinggi kedudukan makhluk, maka penguasanya seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya urusan akhirat dibandingkan dunia. Allah mendahulukan penyebutan akhirat di ayat ini. Falillahil akhiratu wal ula. Baru dunia, disebutkan akhirat dulu. Maka segala urusan akhirat milik Allah. Demikian pula al-ula, kehidupan yang pertama yaitu dunia. Ini menunjukkan tentang pentingnya perkara akhirat, karena itulah masa depan yang hakiki. Dunia senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya pun, kalaupun demikian, tidak luput dari musibah, iri dengki, kekhawatiran hilang, kebosanan hilang, fana, dan segala macamnya. Dan kalaupun mendapatkan kenikmatan, berapa lama dia? Mungkin tidak sampai 60, mungkin sebagiannya lebih, 70, dan tidak sampai 100 tahun. Sementara kekekalan, kenikmatan di jannah, maka abadul abad, selama-lamanya. Begitu pula juga di sini menunjukkan kenapa didahulukan akhirat daripada al-ula. Syekh Utsaimin mengatakan hikmah yang lain, li'anna mulkallah azza wa jalla fil akhirah yadhhar aktsar mimma fid dunya. Karena kemahakuasaan Allah dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat lebih nampak dibandingkan dengan ketika di dunia. Di dunia Allah memang maha raja di raja. Allah memang penguasa segala sesuatu, tapi berapa banyak orang yang mengingkari. Ya, berapa banyak orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi besok di sana semua orang akan percaya ketika mendapatkan dan dihadapkan ya di yaumul akhirah nanti. Dan Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, ya, yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Hari di mana mereka semua nampak, sudah dibangkitkan dari kubur, mereka semua nampak, tidak tersembunyi sedikit pun dari mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang seruan kepada mereka, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini dari kiamat. Maka dapat seruan jawaban lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah lah
yang Maha Esa, satu-satunya yang Maha Kuasa. Maka ketika di sana mereka semua dibangkitkan tanpa sehelai kain pun, dan dalam kondisi semuanya sama, dan dibangkitkan dalam satu tempat, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, tidak ada yang dapat naungan kecuali yang Allah naungi, dan tidak ada yang membedakan kecuali hanya amal saleh. Maka di sana nampak betul-betul kemahakuasaan Allah di saat itu. Maka disebutkan di sini lebih dahulu falillahil akhirah, milik Allah segala sesuatu urusan akhirat dan dunia. Maka meskipun dunia semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, dikuasai semuanya oleh Allah, namun betapa banyak manusia yang mengingkarinya. Tapi besok di akhirat, ya semua betul-betul akan mengakui, senang atau tidak, maka semua akan mengakui semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala pun menambahkan penegasan akan hal ini, menunjukkan tambahan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha' wa yarda." Kalau terjemahan letter Lux, dan berapakah dari jumlah malaikat yang ada di langit, tidak dapat syafaat mereka mencukupi sedikit pun, kecuali setelah mendapat izin dari Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Itu terjemah letter Lux. Tetapi yang dimaksud kam di sini, berapa banyak jumlah malaikat, ini istifham, pertanyaan, tapi maksudnya untuk apa yang disebut dengan taksiriyah, kam taksiriyah, lebih tepat diterjemahkan, dan berapa banyak malaikat yang ada di langit. Mereka semua tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah mendapat izin dari Allah, dan hanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhoi. Dan kita tahu bahwasanya para nabi, para malaikat pun mensyafaati, iya. Tapi tidak bisa terjadi kecuali dengan izin dari Allah, dan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Maka ini 2 atau 3 syarat tentang mendapatkan syafaat, dan ini disebutkan oleh Allah, malaikat pun yang tidak punya dosa, yang dekat di sisi Allah, para malaikat, para makhluk yang diciptakan dari cahaya, senantiasa mengerjakan apa yang diperintah, senantiasa beribadah siang maupun malam, tidak pernah bosan dari beribadah dan memuji Allah, dan tidak pernah bermaksiat dan menentang apa yang Allah perintahkan, tidak pernah melanggar larangan Allah. Mereka dekat dan mulia di sisi Allah. Seberapapun banyaknya mereka, tidak bisa mensyafaati kalau tidak Allah izinkan. Ini menunjukkan apa? Menguatkan yang tadi, kekuasaan seluruhnya segala urusan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk menunjukkan tentang urusan akhirat. Syafaat mereka, malaikat dan para nabi, meskipun para nabi mensyafaati, para malaikat mensyafaat, muslim mensyafaat, tidak bisa tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Maka tadi falillahil akhiratu wal ula umum. Milik Allah segala urusan akhirat maupun dunia. Dan contoh di antara urusan akhirat ini, kelak nanti orang-orang yang diharapkan akan mensyafaati, malaikat pun tidak bisa tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bukan malaikat. Artinya dan ini dalam konteks juga karena mereka menganggap apa? Karena mereka menganggap yaitu malaikat-malaikat itu ada, dan mereka meyakini hal ini, musyrikin Mekah, tapi mereka menganggap malaikat itu putri-putrinya Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hal yang lain. Maka Allah singgung mereka. Malaikat pun sebanyak apapun yang ada di langit-langit tidak akan bermanfaat syafaat mereka kecuali dengan mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa kam min malakin fis samawat minal malaika al muqarrabin kiram al malaika. Para malaikat yang ada di langit, para malaikat yang mulia, dan merekalah para penghuni langit. Ada penghuni bumi, ada penghuni langit. Mereka malaikat. La tughni syafa'atuhum syai'an, kata Syekh Sa'di, ay la tufidu man da'ahum wa ta'allaqa biha wa rajaha. Tidak akan bermanfaat, berfaedah orang yang meminta doa kepada malaikat, bergantung dan berharap adanya syafaat mereka kalau ketergantungannya kepada para malaikat. Tidak akan berfaedah. Maka Allah sebutkan mereka semua tidak akan bisa mensyafaati illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah izinkan.
liman yasha' wa yarda. Bagi Allah, orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai, kata Syekh Sa'di, la budda min ijtima'i syartain. Haruslah terkumpul padanya setidaknya dua syarat. Iznuhu ta'ala fi syafa'ah, dapat izin Allah dalam mensyafaati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan akan mensyafaati dan memiliki hak syafaatul uzma sebelum mensyafaati umatnya. Beliau sujud dalam waktu yang lama. Para manusia datang di padang mahsyar, mendatangi para nabi demi nabi, ya. Dan mereka meminta uzur masing-masing. Nabi Adam tidak minta uzur, datang ke nabi setelahnya, sampai ke Nabi Muhammad mengatakan analaha. Akulah pemiliknya, syafaat, akulah pemiliknya. Itu pun beliau belum bisa mensyafaati. Bersimpuh dan sujud lama dalam waktu yang sangat lama, memuji-muji kepada Allah dengan banyak. Baru setelah itu Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberi, wasfa'tu syafa', dan syafaatilah engkau telah diberikan izin mensyafaati. Barulah seperti itu diizinkan untuk manusia diberikan penghakiman, dan itu setelah dengan mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang mereka anggap wali-wali yang belum tentu itu wali seperti dugaan mereka, yang jelas-jelas wali saja. Begitu pula Nabi, begitu malaikat, semuanya tidak dapat mensyafaati kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bergantunglah kalau tidak mendapat syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, misalnya Allahumma syafi'ni bi Muhammad, syafaati aku melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semisalnya. Wa min al-ma'lum al-mutaqarrar annahu la yuqbal min al-amal illa ma kana khalisan liwajhillah. Termasuk perkara yang diketahui, ya, dan telah tetap bahwasannya tidak akan diterima suatu amal kecuali yang ikhlas karena Allah, muwafiqan fihi sahibuhu syariah, dan yang kedua mencocoki syariat, pelakunya mencocoki syariat. Artinya memohon syafaat, satu ikhlas kepada Allah karena itu ibadah, berharap dan gantungannya kepada Allah, dan yang kedua mencocoki syariat. Fal musyrikun idzan la nasiba lahum min syafaati syafi'in. Orang musyrikin tidak memiliki bagian sama sekali syafaatnya orang-orang yang mensyafaati. Mereka tidak bisa berhak mendapat syafaat apalagi mensyafaati orang. Baik, tadi kita sebutkan di antara faedah penting dari ayat ini. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama terkhusus terkait dengan masalah akidah. Ada terkait dengan permasalahan syurut syafa'ah, syarat-syarat syafa'ah al-musbatah. Di sana disebutkan para ulama Taala sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ya, dan beberapa perkara dalam urusan agama kita ada yang sah dan akan terjadi dan diterima di sisi Allah, dan ada ibadah-ibadah ataupun perkara agama yang tidak sah dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Kita tahu salat ada syarat taharah, suci, dan menghadap kiblat, menutup aurat dan seterusnya, ya. Dan ada beberapa pengecualian dalam kondisi takut atau sakit atau di atas kendaraan, dan beberapa hal yang lain tidak menghadap kiblat, pengecualian. Tapi secara global ibadah-ibadah seluruhnya ada syarat-syarat yang jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut maka tidak akan dibenarkan dan tidak akan sah dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keterkaitan hal ini pembahasan adalah tentang syafaah. Oleh karenanya para ulama mengatakan syafaah ada dua macam, syafaat musbatah dan syafaat manfiyah. Syafaat musbatah adalah syafaat yang ditetapkan dalam syariat, dibenarkan, dan itu yang akan terjadi. Dan yang kedua syafaat manfiyah adalah syafaat yang dinafikan oleh syariat, tidak dibenarkan, menjadikan tidak sah dan tidak akan terjadi syafaat tersebut. Apa perbedaan keduanya? Syafaat yang akan terjadi yang terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syafaat manfiyah adalah yang diharapkan akan terjadi oleh banyak orang, sebagian orang mengharapkannya, tapi tidak akan terjadi, dinafikan dan ditolak dan tidak dibenarkan oleh syariat dan tidak bakal terjadi dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Oleh karena yang penting kita untuk mengetahui apa syarat-syarat syafaat. Dalam ayat ini disebutkan sekaligus seluruhnya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allah. Illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha' wa yarda. Setidaknya di sini ada dua hal syarat sebagian disebutkan Syekh Sa'di. Syafaat itu syarat yang pertama harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita contohkan Nabi Muhammad saja belum mensyafaati kalau belum diizinkan oleh Allah. Duduk sujud lama di padang mahsyar, kemudian baru diberi izin irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad, mintalah engkau akan diberi, syafaatilah, dan seterusnya. Itu Nabi Muhammad, lebih-lebih yang lain. Syarat yang kedua ridha Allah.
keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan diberikan syafaat, ya, dan siapa yang mensyafaati harus mendapat persetujuan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang mensyafaati dan yang disyafaati. Maka sebagian para ulama kalau melihat secara global dua syarat, ya. Satu, izin dari Allah, kedua, keridhaan Allah terhadap orangnya. Adapun dibagi detail ada 3 syarat. Satu, izin dari Allah untuk mensyafaati, yang kedua, keridhaan Allah terhadap yang mensyafaati, dan yang ketiga, keridhaan Allah terhadap yang disyafaati. Jadi yang mensyafaati harus diridhai Allah, yang disyafaati dan yang mensyafaati juga harus diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dibagi detail menjadi ada 3. Karena Syuuti mengatakan, fasyurutus syafa'ah tsalatah. Syarat syafaat ada 3. Al-awwal ridallah 'anil syafi'. Keridhaan Allah terhadap yang mensyafaati, ya. Dan dia harus tentunya seorang muslim bertauhid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala yarda li'ibadihi al-kufr." Allah tidak ridho kekufuran atas hamba-hambanya. Allah tidak ridho kekufuran atas hamba-hambanya. Maka orang-orang kafir tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan bisa tidak berhak disyafaati apalagi mensyafaati. Karena ada pengecualian di sana tentang Abu Talib dan bukan syafaatnya keluar dari neraka, tapi diringankan azabnya, tapi tetap kekal di dalamnya. Kemudian pula di sana yang kedua, tsani an yarda anil masyu'ilah, Allah meridhai yang disyafaati, dan begitu pula ini dia harus muslim, dan yang tidak maka tidak akan mendapatkan. Dan yang ketiga, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditopang oleh dalil-dalil yang lain, di ayat-ayat yang lain ataupun hadis-hadis yang lain, seperti ayat Allah, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Ini zahirnya pertanyaan, tetapi hakikatnya adalah istifham lil ingkar. Ini pertanyaan untuk pengingkaran. Artinya, siapakah yang bisa mensyafaati di sisi Allah tanpa seizinnya? Tapi artinya adalah tidak ada yang bisa mensyafaati di sisi Allah tanpa seizinnya. Dan begitu pula keridhaan Allah bagi yang disyafaati maupun yang mensyafaati. Adapun orang kafir tidak akan bisa disyafaati apalagi untuk mensyafaati orang lain. Dia sendiri butuh dan tidak akan bermanfaat syafaat orang sekalipun bapaknya yaitu Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tetap kafir dan tidak bisa disyafaati. Nabi Ibrahim, bapaknya pembuat patung berhala, anaknya Nabi, bahkan termasuk Nabi paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW, tidak bisa memberi manfaat. Maka Allah menyebutkan tentang orang kafir, wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Mereka tidak akan bisa mensyafaati kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi saja, dan mereka dengan rasa takut mereka sangat khawatir akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam keadaan takut, mereka dalam keadaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir yang tidak bisa disyafaati apalagi mensyafaati. Ini beberapa hal terkait dengan hal ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjut ayat-ayat setelahnya dari surat An-Najm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.